sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Irfan, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar pada malam hari ini, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Kalau hadir, tunjuk tangan. Fika Zahra, Saya Kak. Laila Afifah, Saya Kak. Citra Ramadhania, Saya Kak. Rahmat Ali Ifani, Saya Kak. Maulidan Febrian. Saya Pak. Baik, malam hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem pada tema ketiga tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada malam hari ini adalah kita pada malam hari ini yang pertama dengan membaca teks, dengerin dulu. Dengan membaca teks dan mengamati gambar, kalian dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks dan mengamati gambar, kalian dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, kalian dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi dengan benar. Baik, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk menonton video ini ya. Perhatikan dengan benar, nanti setelah ini ada tugas. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, lalat, kata, ulat, elang, dan pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Dan rumput akan dimakan oleh lalat, disebut sebagai konsumen kuliner atau konsumen tingkat pertama. Lalat akan dimakan oleh kata. Kata disebut sebagai konsumen kemudian kata akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan
ini adalah jamur atau Ini kan gak ada lagi yang Dari ini saya tapi yang kupu-kupu yang jadi kepompong. tahu tuh dan sebagainya. Sementara bentang membuat makanan Nah, setelah nonton video tadi, kakak minta kalian untuk membuat peta pikiran pokok di kertas selembar. Di sini ingin meminta kalian untuk mencari ide pokok pikiran dari video yang kalian tonton tadi. Kakak kasih waktu 10 menit. Sudah, silakan dikumpulkan. Baik, selanjutnya kakak ingin kalian membuat kelompok. Satu kelompok, di sini kan ada 5 orang, berarti ada yang 2, ada yang 3 orang. aku tiga naik ke Situ, itu di situ. nih nanti kami di tempat Di sini. sama dia Silakan dari video yang kalian tonton tadi. diem Irfan, Malidan masuk kepala ke dalam dari video yang kalian tonton tadi, silakan kalian bikin pertanyaan. Misalnya kelompok Vika bikin pertanyaan, nanti dijawab oleh kelompok Maulidan. Setelah itu Maulidan bikin pertanyaan lagi, nanti kelompok Vika yang menjawab. Mengerti? Baik, kita mulai ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Baiklah, apakah sudah ketemu pertanyaannya? Baik, kelompok siapa dulu yang ingin bertanya? Baik, kelompok Naila. Yang menjawab adalah kelompok Maulidan. Maulidan mana? Silakan dibaca pertanyaannya. Apa yang akan terjadi jika salah satu rantai makanan dalam suatu ekosistem punah untuk atau hilang? Ngerti, Maulidan? Maulidan, apakah ada pertanyaan untuk kelompok Naila? Ada. Silakan. Kalau ingin bertanya. Bagaimana caranya agar keseimbangan ekosistem dapat berjalan dengan baik? Apakah paham? Kelompok Naila? Paham. Baiklah, siapa yang akan menjawab duluan? Kelompok siapa yang menjawab duluan? Kelompok Maulidan. Silakan jawab pertanyaan dari Naila tadi. Jika salah satu rantai makanan dalam suatu ekosistem punah atau hilang, maka yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang adalah keseimbangan ekosistem akan terganggu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok Naila akan menjawab pertanyaan dari kelompok Maulidan. Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, memberikan hukuman kepada pelanggaran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya Ibu ingin kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian apakah ada ekosistem. Misalnya nanti kalian membuat pertanyaan lagi. Misalnya bagaimana pohon itu bisa tumbuh besar? Bagaimana daun itu bisa berlubang? Kayak itu bikin pertanyaan ya. Kan bulan. Baik, kita mulai. Kita keluar yuk. Pagi. Baik, apakah sudah selesai kalian observasinya? Dah. Maulidan dan Irfan silakan masuk. Dari hasil observasi tadi, apa masalah yang kalian temukan di lingkungan kalian? Siapa yang ingin menjawab duluan? Kelompok Naila. Kelompok Naila dulu. Silakan. Apa yang ada masalah apa di lingkungan kalian? Apa manfaat cacing bagi kebun? Terus menurut kalian manfaat cacing itu apa untuk kebun? Cacing menghasilkan kompos yang kaya akan nutrisi bagi tanah. Cacing membantu meningkatkan mineral kunci untuk tanaman bisa
tumbuh dengan baik. Cacing tanah membantu terbentuknya humus pada tanah. Sudah. Baik, selanjutnya kelompok Maulidan. Masalah apa yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian? Bagaimana cara tumbuhan? Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Terus menurut kelompok kalian, tumbuhan itu makannya dari mana? Menurut kalian, tumbuhan itu makanannya dari mana? Proses mendapatkan makanan pada tanaman disebut dengan fotosintesis. Pada proses tersebut, tanaman mengambil karbondioksida dari udara dan air lalu mengubahnya menjadi zat organik glukosa dengan bantuan sinar matahari. Baik, terima kasih. Silahkan dikumpul hasil observasi kalian tadi. Silahkan dikumpul ya. Baik, Ibu sedikit menambahkan dari hasil observasi kalian tadi. Contohnya, bila ular di sawah punah, maka populasi tikus akan meningkat. Akibatnya merusak tanaman padi di sawah dan para petani akan merugi. Jadi tikus itu masih bermanfaat juga untuk petani. Contoh lain, bila sumber makanan di hutan habis karena penebangan pohon atau kebakaran hutan, kayak yang dijawab Laila tadi, kan nggak boleh itu penebangan sembarangan, kan nggak boleh. Nanti akan ada banjir, kebakaran. Maka hewan-hewan yang ada di dalam hutan akan mencari makanan hingga ke permukiman penduduk. Akibatnya akan mengganggu keamanan warga. Baik, di sini kakak ada sejumlah gambar tentang jaring-jaring makanan ekosistem. Kelompok siapa yang mau menjawab? Iya, duduk dulu. Silakan kalian urutkan. Di sini ada ekosistem sawahnya. Sini. Nanti kakak acak-acak dulu ya. Sini dulu. Di sini kita susun. Ayam dimakan ulat. Ayam dimakan ulat. Nanti. Minggir dulu. Minggir. Di sini ada yang sawah dan yang ekosistem. Jaring-jaring makanan ekosistem. Ulat makan daun. Makan daun. Udah makan. Pak, kita susun sama-sama ya. Ini kan kakak acak, mana yang duluan. Ini dihitung yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Silakan kalian susun. Yang mana duluan? Satu. Kedua. Tiga. Susun benar-benar di sini. Untuk diurutkan. Di sini mulai 1, 2, 3, 4. Bener nggak? Benar. Sekarang semua pengalidan. Baik, kakak ada lagi gambar satunya. Ini kelompok Naila. Ini kelompok Naila. Ini kelompok Naila. Nanti kakak acak dulu. Ini di 1, 2, 3, 4. Jangan berebut. Jangan berebut. 1, 2, 3, 4. Mana satu? Mana satu? Rapi-rapi. Bener nggak? Benar. Bener satu. Bener nggak? Salah. Bener nggak? Salah.
sayur. Dimakan oleh Ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan burung elang. sedangkan yang ini kelompok Citra. Silakan dijawab. Citra. Padi mendapatkan energi dari padi dimakan oleh Tikus. tikus, dimakan oleh Ular. Ular dimakan burung. ular. Kalau itu tangan suka semua. Bentuknya rapi, bentuknya rapi. Selanjutnya kakak ada soal untuk kalian kerjakan di rumah sebagai bahan. Baik, sebelum kita pulang, kakak ada soal latihan untuk kalian kerjakan sekarang. Untuk bahan evaluasi kakak, apakah kalian sudah paham dengan materi tadi atau belum? Silakan dikerjakan dulu ya. Kakak kasih waktu 10 menit untuk kerjakan. Ini nanti mana itu? Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan. Duduknya rapi. Kalau mau pulang duduknya rapi. Jadi pembelajaran pada hari ini dapat ibu simpulkan, rantai makanan atau biasa disebut dengan jaring makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Sebagai contoh kayak di gambar-gambar yang kalian susun tadi, misalnya ulat dimakan oleh Daun. ulat dimakan oleh Ayam. ayam. Jadi ayam itu butuh energi untuk hidup. Jadi dia memakan Ulat. ulat. Kalau ulat makan Daun. daun untuk dia hidup. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan Irfan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Sekian dulu dari Ibu pada malam hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang. Dadah.